Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosen yang saya banggakan dan anak-anak MAN 1 yang Bapak cintai. Pada kesempatan ini saya akan membahas modul 2 indikator yang pertama dengan tema perkembangan Islam periode Makkah. Mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam fase E 4 JP berarti 2 kali pertemuan 2 kali 45 menit, 4 kali 45 menit. Di pertemuan yang pertama ini, Bapak akan membahas, menganalisis substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Mekah. Dan pada pertemuan minggu ke depan, kita bersama-sama akan membahas indikator yang kedua, yaitu mengevaluasi peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah periode Mekah. Itu juga termasuk kompetensi awalnya. Nama saya Dian Wenang Irman dari MAN 1 Kota Bengkulu. P5 yang saya ambil pada modul 2 indikator pertama ini adalah ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berpikir kritis. Sedangkan PPRA-nya diantaranya adalah sikap toleransi, dinamis dan inovatif, serta musyawarah. Sarana dan prasarana dalam kegiatan pembelajaran ini, Bapak menggunakan media laptop, menggunakan media HP, dan juga ada membuat suatu peta konsep, yang kebetulan belum dibingkai, tapi nanti bisa Bapak tempelkan di papan tulis. Bapak juga menyediakan bahan ajar untuk kelompok nanti. Bapak siapkan bahan ajar untuk Bapak bagi nanti anak-anak menjadi 2 kelompok, dan juga masing-masing kelompok Bapak buat LKPD-nya. Jadi mempermudah Bapak dalam melakukan proses penilaian. Tidak hanya itu saja, Bapak juga menyediakan instrumen sumatif pada akhir proses pembelajaran. Ada terdapat 5 soal, ada juga rubriknya Bapak buat. Ketika anak-anak sangat mahir, maka dia betul semua. Kalau kurang 1 berarti cakap. Kalau kurang lebih daripada itu dianggap berkemampuan dasar. Sarana prasarana sudah Bapak. Yang ketiga, target peserta didik ada terbagi ke tipikal umum, siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar, dan ada juga peserta didik yang bersifat umum dengan gaya belajar visual, audiovisual, dan kinestetik. Baiklah, itu sekedar pembukaan bahan-bahan yang dipersiapkan. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak minta kepada Ari Anggola untuk membacakan doa supaya pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah berdoanya sudah selesai. Bagaimana itu Nur Hasanah, bangkunya kok miring-miring? Rapikan. Lurus ke depan menghadap Bapak. Hari ini siapa yang tidak hadir pada proses pembelajaran? Zakia ada, Rio ada, Novi ada, Heri ada. Alhamdulillah. Bapak amati seluruh siswa MAN 1 Kota Bengkulu kelas 10 sehat walafiat. Alhamdulillah. Oke, sebelum Bapak masuk ke materi pembelajaran mengenai substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Mekah, Bapak ingin mencoba melakukan refleksi terhadap materi kita sebelumnya, yaitu peristiwa penting 2 bulan sebelum kelahiran Nabi Muhammad,
yaitu penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abbasi, yaitu Abraha. Bapak ingin mengetes Rio. Bagaimana hasil dari penyerangan pasukan bergajah menurut firman Allah surat Al-Fil ayat kelima. Ya, alhamdulillah bagus. Ya, tepat. Memang hasil penyerangan tersebut Alhamdulillah. berdampak buruk terhadap si Abraha dan pasukan bergajahnya. Mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Habis terbakar semua. Nah, ini merupakan pembelajaran bagi anak-anak Bapak bahwa ketika keangkuhan, kesombongan terdapat pada diri kita, maka dampaknya sangat berbahaya, menghancurkan bagi diri kita sendiri. Itu pembelajaran. Sudah, alhamdulillah Bapak refleksi ternyata anak-anak mengerti tentang materi sebelumnya. Selanjutnya Bapak akan coba bagi 2 kelompok. Dikarenakan anggota kita lebih kurang 8 atau 9 orang, siswa-siswi di kelas 10 ini, Bapak bagi menjadi 2 kelompok. Bapak harapkan peserta didik melakukan analisis terhadap permasalahan yang Bapak sampaikan di dalam LKPD. Nantinya Bapak bagikan lembaran itu ke masing-masing kelompok. Jadi di dalam LKPD ini peserta didik pertama sekali itu membuat nama kelompoknya, nama anggotanya. Ada 4 orang masing-masing kelompok. Habis itu peserta didik mengamati indikator yang Bapak sampaikan atau Bapak tempelkan di dalam LKPD, ada tujuan pembelajarannya, juga ada kegiatan intinya apa. Bapak bagi menjadi 2 kolom. 4 kolom, maaf, Bapak bagi menjadi 4 kolom. Yang pertama peserta didik menganalisis dakwah Rasulullah pada periode Mekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua peserta didik, pada kolom kedua, peserta didik menganalisis dakwah yang dilakukan pada periode Mekah yang dilakukan secara terang-terangan. Nah, dianalisis, diuraikan secara sistematis sehingga mudah dipahami oleh kelompok lain ketika perwakilan masing-masing kelompok mempresentasikan apa yang mereka buat. Pada kolom ketiga, Bapak buat suatu tempat bagi kelompok masing-masing untuk bertanya kepada kelompok lain apa pertanyaannya kira-kira. Dan pada akhir kolom, yaitu kolom keempat, di sini terdapat kesimpulan. Jadi setelah anak Bapak menganalisis kolom 1 dan 2 dianalisis dengan baik, maka pada kolom keempat Bapak sediakan kesimpulan. Nantinya pada saat akhir pembelajaran bersama-sama kita menyimpulkan, kalau ada sedikit kesalahan nanti kita luruskan sama-sama. Alhamdulillah, itu saja. Oke, Bapak masuk ke materi. Bapak uraikan sedikit materi pembelajaran kepada anak-anak Bapak sehingga mempermudah melakukan proses diskusinya nanti. Yang pertama, substansi. Nah, ini dia. Kebanyakan anak-anak Bapak ini menyatukan yang mana substansi, yang mana strategi. Substansi itu lebih kepada yang mendasar, lebih kepada yang lebih utama, yang lebih kepada yang paling inti dari apa yang sebenarnya dilakukan oleh Rasulullah sebagai utusan Allah. Di sini nanti Bapak bagikan aman. Pokoknya Bapak hanya berbicara gambaran umum saja. Bapak bagikan nanti dalam bentuk PDF ke WA grup kelas. Yang pertama, substansi itu dakwah Rasulullah itu menegakkan keadilan dan persamaan derajat. Tidak seperti masyarakat Arab pra-Islam atau sebelum kelahiran Nabi Muhammad yang sangat dominan sistem kastanya, yang kaya derajatnya,
tinggi, yang miskin derajatnya sangat direndahkan. Yang kedua, substansi dakwah Rasulullah itu mengajarkan adanya hari akhir. Jadi bangsa Arab pra-Islam tidak mengenal mereka hari akhir. Mereka menyembah berhala, menyembah Hubal di sisi Ka'bah di kota Mekah, dan mereka menyembah Manat di pintu gerbang Madinah. Mereka sembah patung yang mereka buat sendiri. Mereka tidak percaya akan ajaran Rasulullah Nabi kita bahwa akan adanya hari pembalasan, akan adanya hari kiamat ketika kita semua mati nantinya. Oke, yang ketiga substansi dakwah Rasulullah itu pemurnian akhlak. Jadi yang paling pokok mendasar dalam substansi itu akhlak. Bagaimana akhlak tercela, maksiat yang dilakukan bangsa Arab Islam terhadap sesama mereka, menindas yang lemah, merendahkan derajat perempuan yang hanya dijadikan sebagai nafsu belaka, mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Itu tidak diajarkan dalam ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti anak-anak bapak analisis ini. Nah, jadi bedakan yang mana substansi dan mana yang strategi. Dan yang terakhir, menanamkan substansinya adalah menanamkan kemuliaan akhlak. Nah, seperti yang bapak katakan tadi, akhlak tercela tadi jangan dilakukan karena bertentangan dengan ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ajaran yang dibawa oleh Rasulullah ini ajaran yang baik-baik. Tidak boleh membunuh bayi perempuan karena mereka memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Tidak boleh merendahkan kaum perempuan, sama derajatnya dengan laki-laki dalam segi tertentu. Untuk substansi sudah Bapak bahas tadi mengenai yang paling pokok atau mendasar, yang paling inti atau yang paling utama. Selanjutnya Bapak membahas bagaimana anak Bapak nanti bisa menganalisis strategi dakwah Rasulullah periode Makkah. Strategi di sini maksudnya adalah metode, cara yang digunakan, cara ampuh yang digunakan dengan kondisi masyarakat Arab yang di luar kendali, tidak bermoral dan lain sebagainya. Itu nantinya Rasulullah mencari cara yang tepat. Apalah langkah yang tepat? Bagaimana langkah yang tepat supaya mereka ini kembali ke jalan Allah? Nah, disinilah nanti Bapak bagikan LKPD, analisis dengan baik bahwa substansi itu bagiannya ini, strategi itu bagiannya ini. Kalau strategi anak Bapak berbicara nanti tentang dakwah secara terang-terangan ataupun dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kasih tahu alasan mengapa dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Apa faktor yang menyebabkan hal tersebut dan kapan Rasulullah dapat perintah untuk melakukan dakwah secara terang-terangan berdasarkan firman Allah, nantinya itu dijelaskan menurut gaya bahasa masing-masing. Apapun yang anak Bapak buat, Bapak tidak menyalahkan. Nanti kita luruskan secara bersama-sama. Oke, alhamdulillah. Bapak kasih waktu kepada anak Bapak untuk berdiskusi karena waktu di sini pada kegiatan inti Bapak sediakan 70 menit. Bapak kasih waktu setengah jam untuk berdiskusi mengenai lembar LKPD yang Bapak berikan kepada anak Bapak. Habis diskusi tersebut, Bapak tunjuk secara random masing-masing perwakilan kelompok untuk membacakan apa yang mereka buat, kesimpulan atau analisis masing-masing kelompok. Oke, siapa yang sudah? Kelompoknya? 2 kelompok Bapak bagi tadi? Oh sudah, Bapak Heri sudah. Silakan Pak, tolong disampaikan kesimpulan kelompok Bapak Heri agar kita pecahkan bersama-sama. Oke, terima kasih kepada
kepada anak Bapak betul sekali ya. Memang bahwa dakwah bahwa strategi dan substansi itu berbeda. Strategi dakwah Rasulullah pada periode Mekah pertama dilakukan secara sembunyi-sembunyi dikarenakan karena kondisi sosial masyarakat Arab yang menerima ajaran baru itu tidak mudah. Caci maki, hinaan, lemparan batu, bahkan pembunuhan terhadap yang mengikuti ajaran Rasulullah ketika awal penyebaran. Oke, pembelajaran Bapak anggap selesai. Tapi jangan lupa instrumen itu sudah Bapak buat, dikerjakan di rumah nanti. Ada tadi instrumen asesmen sumatif di akhir proses pembelajaran. Anak Bapak Gimana? Ya, Pak Rian nih, aktif mic-nya nih. Ya, mic-nya diaktifkan, Pak. Itu pas di pada tahap akhir itu, tahap iya akhir itu enggak kedengaran semua kan Pak sampaikan. Maaf, Iya. Bu. Sampai mana tadi Bu tahap akhirnya Bu? Oke. Tolong teman-teman yang lain ingatkan. Batas mana tadi? Instrumen, tip tadi. Asesmen sumatif. Oh, iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar mic Bapak anak-anak sekalian. Halo, cek sound. Alhamdulillah. Pak. Wah, berarti panjang lebar tadi tidak Dengar, didengar Pak, dengar. berarti. Iya. Enggak, Pak. Cuman berapa lama kehilangan sampai los yang ini? terakhir tadi, Pak. Tugas di rumah, Pak. Oh, alhamdulillah. Berarti aman. Sampai tugas di rumah. Jadi, kan Bapak katakan tadi bahwa kerjakan ini secara kelompok. Di sekolah kerjakan secepatnya yang analisis kelompok 1 dan 2 tadi. Untuk instrumen di rumah, kan ada 5 pilihan ganda tadi. Betul 1 dapat 20, betul 5 dapat 100. Itu asesmen sumatif pada akhir proses pembelajaran. Sudah temanya tentang itu. Analisis substansi dan strategi dakwah Rasulullah pada periode Mekah. Kerjakan baik-baik karena ini sangat penting untuk melihat kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Alhamdulillah. Oh iya, ini kan sudah Bapak dapatkan ini hasil dari kelompok ini. Bagi yang remedial, silakan sudah Bapak sediakan ini bagi yang remedial dan pengayaannya. Bagi yang remedial, silakan menurut gaya bahasa masing-masing bagaimana substansi, bukan strategi ya, Bapak minta substansi, analisis substansi kembali dengan menggunakan
gaya bahasa sendiri, bagaimana substansi tersebut berakhlak mulia, bagaimana substansi tersebut tidak membedakan sistem kasta, diuraikan menurut gaya bahasa masing-masing. Sedangkan anak-anak Bapak yang mendapatkan nilai sangat baik, Bapak kasih pengayaan, buatlah di kertas double folio berupa tabel sederhana dengan tema yang sama, menganalisis substansi dan strategi dakwah Rasulullah yang dapat anak Bapak terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal, berbentuk ibrah atau keteladanan dari substansi dan strategi dakwah Rasulullah itu. Minimal 10. Nah, jadi di sekolah contohnya 5, ibrah keteladanannya, di lingkungan masyarakat 5. Oke, itu saja. Tadi sudah Bapak simpulkan sebenarnya apakah nominatia. Bapak ulangi lagi kesimpulan. Tidak usahlah panjang juga waktu. Dan Bapak, terakhir kata Bapak katakan bahwa kekurangan memang dari diri Bapak sebagai manusia biasa. Kalau ada dalam pembelajaran ini Bapak salah kata, nanti kita luruskan secara bersama-sama. Tapi insya Allah apa yang Bapak sampaikan ini bersumber dari buku panduan yang jelas, yaitu Ayo Mengkaji Sejarah Kebudayaan Islam kelas 10 Semarang Erlangga. Jadi berbicara alhamdulillah berdasarkan pedoman yang ada. Demikian, terima kasih kepada anak-anak Bapak. Semoga kita selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pembelajaran untuk ke depan jangan lupa. Pembelajaran untuk ke depan kita melakukan mengevaluasi peristiwa-peristiwa penting pada saat dakwah Rasulullah periode Madinah. Oke, mari sama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cukup, sudah di stop videonya Pak.